warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami delegasi dari Universitas Wiraraja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Siti Juhairiyah bersama rekan saya Sofiatul Layyina akan menjelaskan terkait dengan audit investigasi atas pengadaan bahan medis habis pakai oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Seperti yang kita ketahui, fraud merupakan tindakan yang masih kerap terjadi di Indonesia. Berdasarkan survei Fraud Indonesia (SFI) tahun 2019 yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa terdapat 12 cara untuk mendeteksi fraud. Di antaranya ada pelaporan, audit internal, audit eksternal, rekonsiliasi akun, dan cara lainnya. Ada berbagai teori terkait dengan hal-hal yang mendasari seseorang melakukan tindakan fraud. Salah satunya yaitu teori Pentagon. Teori Pentagon merupakan teori lanjutan dari teori fraud triangle. Berdasarkan teori Pentagon, terdapat 5 faktor seseorang melakukan tindakan fraud, yaitu ada pressure, opportunity, rationalization, kompeten, dan arogan. Di tengah pandemi seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan fraud. Sehingga kami termotivasi untuk melakukan audit investigasi kasus pengadaan bahan medis habis pakai oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Namun sebelum itu, perlu kita mengetahui bagaimana awal mula kasus pengadaan bahan medis habis pakai oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, serta bagaimana tahapan audit investigasi dan seperti apa hasil dari audit investigasi dan siapa saja pihak yang menjadi tersangka atas audit investigasi tersebut. Awal kasus Kota Sejahtera. Kasus kecurangan atas pengadaan alat material kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera bermula dari pemberian instruksi dari Menteri Keuangan kepada kementerian dan pemerintah daerah untuk segera melakukan realokasi anggaran tahun 2020 kepada anggaran belanja tidak terduga atau BTT. Dinas Kesehatan Kota Sejahtera telah melakukan pengadaan melalui impor barang bahan medis habis pakai atau BMHP dari Korea senilai Rp16.286.560.600. Pembayaran atas barang tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah pembayaran transfer melalui 2 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 23 Maret tahun 2020 sebesar Rp6.764.084.500 dan sisanya dilakukan pembayaran pada tanggal 16 April 2020 sebesar Rp9.522.476.100. Apabila ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK 04/2007, bahan medis habis pakai atau BMHP yang diimpor oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera tergolong ke dalam jenis barang dengan karakteristik membutuhkan pelayanan segera atau rush handling. Di dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak kecurangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, tentunya diperlukan tahapan atas pemeriksaan tersebut. Terdapat 3 tahapan yang digunakan dalam audit investigasi kasus Kota Sejahtera. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan ini dilakukan setelah adanya informasi terkait dengan tindak kecurangan atas pengadaan barang berupa bahan medis habis pakai oleh Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Kemudian kami membentuk tim audit investigasi serta tim tersebut memahami peraturan terkait dengan kasus tersebut. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini, tim audit investigasi selaku pemeriksa mencari kebenaran berupa dengan melakukan wawancara serta barang bukti berupa dokumen untuk mengetahui apakah informasi tersebut benar-benar terjadi pada Dinas Kesehatan Kota Sejahtera. Kemudian yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini dilakukan oleh tim audit investigasi ketika diketahui secara pasti bahwa Dinas Kesehatan Kota Sejahtera melakukan kecurangan dan benar adanya disertai dengan pengakuan berupa konfirmasi atau barang bukti.
sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, yaitu hasil audit investigasi terkait dengan kasus Kota Sejahtera. Di mana setelah melakukan ada tahapan-tahapan dalam mendeteksi sebuah kecurangan, maka hasil temuan yang ditemukan dalam audit investigasi ini yaitu adanya pelanggaran terhadap peraturan LKKP nomor 13 tahun 2018, di mana dalam pengadaan barang berupa bahan medis BMHP ini tidak ada surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Kemudian yang kedua yaitu adanya pelanggaran atas tidak dilengkapinya berita acara penerimaan fisik atas penerimaan barang impor. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 148 PMK 84 2007 pasal 4 ayat 1 dan 2, di mana berdasarkan kedua pasal tersebut, maka pelanggaran atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 148 ini dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena telah memberikan persetujuan pengeluaran barang impor walaupun tidak dilampiri dengan dokumen pelayanan segera atau rush handling. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 49, di mana Dinas Kesehatan Kota ini tidak melakukan kegiatan pembukuan terkait bidang kepabeanan yaitu senilai 16.286.560.600 rupiah. Kemudian yaitu tidak dilakukannya pembukuan atas bonus yang telah diperoleh, di mana pelanggaran ini terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu tidak dilakukan pembukuan atas bonus yang telah diperoleh pada pengadaan barang PTT tahap 1 sebanyak 46.080 tes. Kemudian pelanggaran selanjutnya yaitu pelanggaran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa, di mana penyedia barang jasa bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang dan jasa, kemudian ketetapan tempat penyerahan dan ketetapan waktu penyerahan. Yang pelanggaran selanjutnya yaitu adanya pelanggaran penyembunyian atas barang berupa RX48 viral naked, di mana dalam pelanggaran ini diketahui bahwa pencatatan persediaan di laboratorium kesehatan daerah yaitu yang diterima hanya sebanyak 480 tes, sedangkan bonus yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kota itu sebanyak 46.080 tes, sehingga menunjukkan bahwa terdapat penyembunyian atas NX48 viral naked ini sebanyak 45.600 tes atau setara dengan 5.789.649.600 rupiah. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan tersangka kasus Kota Sejahtera. Nah, berdasarkan hasil audit investigasi yang telah dipaparkan di atas tadi, maka beberapa tersangka yang terkait dengan kasus pengadaan barang berupa BMHP ini yaitu pengguna anggaran PA Dinas Kesehatan Kota Sejahtera selaku yang mengadakan BMHP, kemudian akuntan internal Dinas Kesehatan Kota Sejahtera, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pejabat Bea dan Cukai karena telah memberikan persetujuan atas pengeluaran barang meskipun pihak importir itu tidak melengkapi dokumen pelayanan segera atau rush handling. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.